Kalau orang-orang pinter bilang kita tuh nggak boleh terikat sama satu hal. Yes. Kalau terikat tuh jadinya nanti kita jadi kayak adiktif gitu loh. Oke. Ada pepatah bilang apa yang lu takutin lu lakuin kan. Kevin Hendrawan. Halo Rip, waduh, Astaga, lama banget ya nggak ketemu ya. lo kemana aja? Lo kemana aja? Bertapa gue. Berapa bulan tuh? Lo hilang berapa bulan? Gue aja nggak ngitung 9 bulan lebih. 9, hampir 1 tahun lo ngilang Hampir 1 tahun gua ngilang. Gua nggak ngerti apa itu ikoy-ikoyan. Sumpah, gua nggak ngerti anak lu 2. Oh iya. Terus Apalagi yang gua nggak ngerti ya. Gua nggak ngerti banyak banget. ini pasti ini Paranoid tau lah, Kevin Hendrawan, YouTuber segala macem lah dulu lah. Pensiunan. Lo salah satu orang yang bikin gue bingung karena kan ya kayak Skinny tuh teman kita tuh, Andovi, Jovial, mereka kan pensiun juga dari YouTube, tapi kan mereka kan gembar-gembor dulu sebelum pensiun gitu kan. Kalau lo kan bener-bener nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba lo menghilang dan muncul lagi tuh berbulan-bulan kemudian gitu. Bener. Kenapa? Lo kenapa? Panjang ceritanya Rip, maju. Oke. Gila. Gue akan meluangkan waktu untuk dengerin karena gini, ketika sebelum lo memutuskan untuk menghilang, semuanya aman-aman aja kan, maksudnya Aman-aman kayak aja. dari segi job juga, dari brand segala macam juga lo masih ada juga gitu kan, dan betul. namanya itu kan nggak mudah ya Vin ya buat ngilang tiba-tiba Bener. merelakan itu semua. Oke, mundur pas zaman influencer dulu deh. Oke. Influencer itu full time job, bener ya? Yes. Bedanya gua sama lu mungkin, lu itu orang yang sangat passionate di sosial media lah. Ya. Yeah. Gua tahu lu dari pocong sampai sekarang lu apapun yang lu lakukan lu emang seneng. Yeah. Sedangkan gua sampai di poin di mana gue jadi influencer itu gue udah nggak enjoy lagi. Melelahkan kali ya. Melelahkan, tapi ya Gue bisa relate sih. ya melelahkannya itu bukan capek kerja gue nggak masalah, tapi juga ada momen di mana lu udah jenuh banget dan lu nggak enjoy lagi dengan apa yang lu lakukan gitu. Iya. Di masa di mana gue itu udah mulai jenuh, gue tetap hajar terus. Bahkan di titik di mana gue udah capek banget, gue ekspedisi yang keliling Indonesia. Iya, lo bikin konten YouTube yang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bener. Berapa episode 3 bulan kagak pulang, syuting terus gue. Itu aja gue udah heran sama lo. Jadi waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. 2019. Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi, habis itu pas banget gue baru pulang, gue ketemu lu di salah satu event. Iya. Kita ketemu di situ. Nah, itu aja dengan Kevin 3 bulan keliling Indonesia, itu aja gue udah bingung tuh. Karena kita sebagai sesama influencer waktu itu, kita tahu lah berapa banyak pasti job yang hilang, yang lo tolak ketika lo memutuskan untuk cabut 3 bulan. Nah, ini lo mau setahun ngilang kan another level lagi nih. Emang udah nggak ada passionnya sama sekali di situ. Udah nggak ada passionnya dan dari titik dimana gue menyelesaikan ekspedisi itu, bisa dibilang gue tuh udah pensiun lah kali jadi. Tapi jangan gara-gara konten itu lo udah capek banget bikin konten 3 bulan. Ya salah satunya udah dasarnya capek, dihajar lagi, makin capek lagi. Cuman gue tuh pengen berusaha untuk tidak attach dengan sosial media. Jadi nggak usah dapat kerjaan dari sosmed, nggak apa-apa deh. Gue harus punya solusi lain buat gue cari duit yang kira-kira gue nggak usah tampil tiap hari. Karena sosial media menurut gue itu menjadi influencer tuh nggak bisa scalable banget. Karena lu nya dicariin terus kan, Rip. Lu nggak bisa channel Arif Muhammad lu lempar orang lain yang ngerjain. At least lu masih harus hands on lah, karena soulnya kan di elunya. Nah, karena ngelihat itu gue berpikir udahlah gue dagang aja nggak apa-apa gitu. Karena dari sisi gue sendiri sebetulnya kebutuhan hidup gue tuh nggak tinggi. Gue nggak perlu harus bermewah-mewah gimana. Gitu. Gini. Kita coba cari benang merahnya dulu ya. Kalau Skinny Indonesia waktu itu tuh mereka memutuskan untuk pensiun karena mereka udah nggak suka sama ekosistemnya dan mereka ngelihat kok konten-konten yang nggak bagus, viewsnya malah attentionnya malah lebih gede daripada konten yang bagus menurut mereka gitu. Lo ada nggak waktu itu pikiran ke arah sana kayak kok konten gue yang nonton nggak sebanyak konten yang menurut lo receh gitu? Dari sisi sebagai konten kreator pasti view-nya turun, semuanya turun lah. Kita semua turun. Cuman meskipun itu terjadi, kalau ngomongin dari sisi bisnis, income gue nggak berkurang. Jobnya masih aman-aman aja sebetulnya. Tapi gitu. ada kesakit hatian nggak di lo? Jangan-jangan salah satu alasannya lo memutuskan untuk itu kayak ya malah yang ramenya konten-konten yang begini nih kita. Ada kecewa pasti, tapi dibilang sampai sakit hati dalam banget, gue udah nggak mau gitu, pagi gara-gara ini enggak. Cuman one off lah ya itu one off. Dan waktu itu gue juga mencoba bikin aplikasi namanya Kami. Mencoba untuk ini, cuma kan memang gak jalan.
Iya. Nah, pada saat bikin ini, gue juga sekalian bikin aplikasi yang saham rakyat. Nah, akhirnya ini yang gue fokusin sekarang. Oke, berarti paling nggak kan ketika lo memutuskan, udah deh gue capek sama dunia perinfluenceran ini, lo udah ada pegangan lain dong yang mau lo kerjain. Bener, which is itu adalah si saham rakyat saham itu. rakyat, yes. Ketika lo ngilang 9 bulan itu apa yang lo lakukan? Gue ngilang 9 bulan adalah karena gue lagi bangun sistemnya si saham rakyat ini. Karena tadinya kan dia itu aplikasi jual beli, aplikasi edukasi doang buat belajar. Edukasi, ya. Nah sekarang juga saham rakyat bisa buat jual beli saham gitu. Jadi lo nge-build itu dalam senyap gitu. Dalam senyap gue bikin karena kan peritil aja banyak. Gue harus ngurus izin OJK lah, yang segala macam, yang segala peraturannya lah. Gue bilang. Itu harus di inline. Nah setelah itu baru launching. Tapi kan itu kan lo berdua bareng Kaisang ya? Berdua bareng Kaisang. Si Kaisangnya involve juga nggak di situ? Involve Jadi selama 9 bulan lo ngilang itu dia juga ikut ngurusin itu? Iya ikut. Nah ini bareng-bareng. Ini menarik nih Vin. Soalnya pasti banyak influencer yang merasakan hal yang sama gitu Vin. Kayak gue pengen deh ini sekali-sekali detox dari sosial media gitu. Cuman kan salah satu hal yang paling sulit adalah ketika income kita itu banyak juga yang dari sana gitu. Yeah. Lo gimana setelah 9 bulan lo ngilang itu? Kita ngobrolin nggak usah dalam ya. Kita ngobrolin basicnya aja. Secara income pasti berubah dong. Gini dulu, sebelum kan gue capeknya dari 2018 2019 udah capek. Iya. Tapi kan gue masih spare ada another year lah buat gue nabung untuk gue siap nih. Kalau misalnya sampai nggak ada kerjaan, gue udah punya dana yang itu berarti intinya ya paling nggak harus nabung dulu ya. Benar. Kita itu kan solusinya ya. Ya jadi idealis bisa, tapi kita juga harus praktikal lah. Kalau emang realistis juga iya, gitu. Iya. Sama gaya hidup gue soalnya nggak mahal-mahal. Iya. Gue kenal Kevin sih. Kevin ini nggak neko-neko sih. Gue kenal. Nah itu dia, makanya jadi ya cukup aja. Tapi oke, ini berarti buat influencer lain yang sebenarnya udah capek juga nih sama dunia itu, dan pengen coba rehat dulu lah. Berarti emang yang pertama ya mesti nabung dulu ya. Mesti nabung dulu. Karena kan kita begitu kita stop pasti kan income berkurang tuh ya. Betul. Oke, yang kedua nih, ini yang sebenarnya yang paling yang paling gue inginkan ketika misalnya gue memutuskan untuk rehat juga deh bentar. Pasti lo damai banget dong gak buka sosmed. Paul, apa yang lo rasakan, Vin? Aduh enak banget. Lu jadi manusia lagi, Rip. Iya ya. Agak ngerasa kayak robot sih kalau kelamaan sih. Iya emang. Kan katanya kalau orang-orang pinter bilang kita tuh nggak boleh terikat sama satu hal. Yes. Kalau terikat tuh jadinya nanti kita jadi kayak adiktif gitu loh. Oke. Nah makanya ketika gue terikat banget sama sosmed, gue putusin aja kabelnya langsung. Nah jadinya gue sekarang lebih bisa ngelihat sesuatu itu lebih clear gitu ya. Iya. Tapi lo ada kayak sakaunya gitu gak? Kayak yang aduh gue pengen banget buka sosmed. Lo beneran literally gak buka sama sekali? Literally. Gue tidak punya second account. Gue tidak buka Instagram. Gue nonton YouTube. Tapi sekarang tontonan YouTube gue survival yang mancing tuh. Mancing, yang nangkap ikan dimasak. Ini gue nanya soalnya salah satu cita-cita gue ya. Ketika tua nanti gue tuh pengen jadi kayak Thanos gitu. Bertani di mana gitu. Makanya waktu itu kan gue sempet tahun lalu tuh gue sama Tipang ke Bali. Kita tuh muter-muter tuh nyari tanah di Bali gitu. Oh lu sempet kontak gue? Kan gue sempet ngomongin lo kan nanya tanah. Karena emang salah satu plan gue adalah gue pengen nih punya tempat pensiun yang di desa di pinggir sawah yang gitu-gitu. Cuman emang ya gue belum mau melakukan itu dalam waktu dekat. Karena ya gue nabung dulu segala macam lah. Apalagi yang Arif Muhammad tuh mau nabung. Gue tuh krunya aja ketawa semua lu. Apalagi Rip yang lu cari. Ya kan orang targetnya beda-beda, Vin. Oh, iya benar. Cuman ini gue mau mempelajari ke lo nih. Apa yang bisa lo lakukan untuk nggak sakau, Vin? Kan nggak mungkin lo nggak buka sosmed tiba-tiba seminggu itu kan lo udah kelewatan banyak hal banget tuh. Banyak hal banget. Ya itu iko-ikoyan yang segitu boomingnya gue nggak ngerti. Berarti kan something wrong with me gitu loh. Tapi emang lo nggak pengen gitu ketika itu kayak nggak pengen buka bentar pengen lihat gitu. Gue pas building aplikasi ini, gue datang ke kantor jam 9 pagi, gue pulang jam 1 jam 2 tiap hari. Tanpa sosmed sama sekali. Tanpa sosmed tiap even hari. Twitter enggak, TikTok juga enggak. Berarti kan lo secara nggak langsung lo kehilangan kontak juga dong sama teman-teman lo yang dulu yang sering kontekan di sosmed segala macam. Ya di WhatsApp masih dong WhatsApp. Kalau yang bisa dia ngubungin di WhatsApp biasanya kemana aja lu gitu kan. Baru gue cerita gitu. Tapi tingkat bahagianya berarti meningkat drastis ya. Banget. Apa yang memutuskan lo tiba-tiba setelah 9 bulan akhirnya lo muncul lagi gitu? Karena yang gue kerjakan sudah selesai. Oke. Tapi gue juga muncul lagi tidak untuk menjadi influencer kembali. Gue tidak menerima pekerjaan endorse sama sekali. Sama sekali. Walaupun bayarannya gede. Gue nggak ambil.
Oh ya? Yes. Ini nih yang susah nih, yang kayak gini nih. Gue juga pengennya kayak gitu, Vin. Tiba-tiba kalau dikasih angkanya nolnya banyak gitu kan bingung, Vin. Ya, lu harus membulatkan tekad masalah itu jawaban yang sulit. Jawaban yang sulit. Iya, bener. Gua ngomong seperti ini bukan berarti gua crazy rich loh. Ini bukan beda konsep. Cuman gua memang memutuskan udah influencer udah deh. Gua fokusin aja. Sekarang gua ada saham rakyat di depan mata, baru Dan masih lo baby. mau fokus yang situ. Ya gue harus full time di situ. Jadi sekarang lo akan nge-treat sosmed lo kayak ya udah kayak orang pada umumnya aja. Betul. Dan kalau lo tahu, gue sekarang sehari-hari do not disturb mode. Oke. Dan gue nggak pakai notifikasi sama sekali. Aduh itu hidup tenang banget tuh kayaknya, Vin. Bener. Gue pengen coba seminggu. Lalu gue agak ragu lu bisa. Iya kayaknya nggak bisa. Sosmed banget. Iya kayaknya nggak bisa. Yes. Kayak gue sakau banget pasti nggak buka sosmed. Vin, ini orang yang gue undang ke sini. Jadi gue akan selalu menanyakan hal yang sama nih. Apa ketakutan terbesar dalam hidup lo, Vin? Ketakutan terbesar dalam hidup gue nggak punya duit. Soalnya itu tuh bisa ditranslate ke banyak banget hal. Kan ketika lu nggak pegang duit, lu jadi insecure. Ketika lu nggak pegang duit, ada yang bilang ya sama lah kepercayaan dirinya jadi hilang. Ada yang bilang teman-temannya jadi hilang. Kemudian security di hidup kita jadi hilang. Makanya ya yang gue lakukan selama ini ibaratnya langkah gue hati-hatilah supaya apa yang sudah kita kerja kerasin nih ibaratnya nggak hilang. Syukur-syukur bisa bertambah gitu. Tapi kan ketika lo memutuskan untuk stop sosmed waktu itu kan sebenarnya bertentangan nih sama ketakutan lo nih. Lo takut nggak ada duit, tapi lo malah membuat diri lo agak jauh dulu nih dari duit nih. Makanya lu ada pepatah bilang apa yang lu takutin lu lakuin kan. Fear factor jadinya. Gitu. Nah, karena gue stop dari sosmed, berarti otak gue harus mikir gimana caranya gue bisa bikin something yang kira-kira di tempat lain yang lo nya happy di situ. Guanya happy, gue nggak perlu dipaksa untuk on cam berkali-kali, tapi gue punya income yang better daripada sosmed. Oh ternyata jawabannya apa? Investment ternyata gitu. Lo berarti mentranslate ketakutan lo dengan lo coba aja gitu ya? Betul. Gue bisa begini karena kan gue belum menikah, gue belum ada tanggungan. Iya. Gitu. Pasti tiap orang resikonya beda-beda. Betul. Lo ngobrol ke orang dulu nggak? Ke orang dekat lo dulu nggak sebelum lo melakukan itu? Lo nanya ke keluarga lo, ke pasangan lo, ke siapapun? Enggak. Terus mereka gimana tanggapan itu? Support aja. Karena mereka ngerti gue tuh orang yang sering melakukan hal-hal yang agak-agak nyeleneh. Contohnya kayak nge-YouTube 3 bulan kagak pulang. Iya. Dulu gue sebelum YouTube kan gue nyoba-nyoba jadi presenter TV, ya kan? Itu juga pada saat gue pindah ibaratnya di TV jadi YouTuber, juga gue melakukan hal yang sama kan. Habis itu gue udah YouTube aja gitu. Nggak ngerti jalan apa enggak. Ya syukur kepada Tuhan istilahnya jalan. Nah sekarang gue melakukan yang sama lagi. YouTube sebenarnya baik-baik aja, gue cut, gue kerjain yang lain gitu. Lo nggak bisa multitasking ya kayaknya ya? Kalau udah fokus, lo pengen fokus aja gitu ya? Bukan nggak bisa multitasking. Menurut gue kalau gue nggak all in di situ hasilnya nggak akan maksimal. Make sense. Gitu. Ya. Karena kalau lu misalnya lu lah seorang Arif Muhammad, lu mau nyari opportunity itu segampang itu. Malah lu yang harus milih opportunity mana yang lu mau ambil kan. Nah sekarang gue ngerjain satu aja gitu. Iya. Tapi emang salah satu tantangan terbesarnya itu sih. Gue setuju kalau misalnya lo bilang influencer itu nggak begitu scalable lah. Karena jalannya kayak gitu. Betul. Cuman yang akhirnya dilakukan kan scalable-nya bukan di dunia influencingnya, tapi lu keluar. Tapi keluar bisnis segala macam gitu kan. Emang ketika harus bagi waktu, gue juga ngerasain sih. Ini ketika kayak kalau misalnya gue lagi fokus banget nih bikin konten, pasti bisnis gue akan agak slow nih jadinya nih. Benar. Tapi ketika akhirnya yaudah deh gue genjot lagi bisnisnya, gue fokus ngurusin bisnis, konten gue jadi agak slow jadinya. Emang harus milih kan. Iya sih, make sense. Kayaknya gue bener-bener akan coba lah yang lo lakukan seminggu lah. Gue pernah berbisnis sama orang yang multitasking banget. Dia tuh ngerjain banyak hal. Dan kadang-kadang kita ketika multitasking kita nggak ngerti limit diri kita itu di mana. Karena kita ngeliat, kayaknya gue masih bisa nih. Kita push. Bekerja sama dengan orang yang multitasking banget itu capek men. Karena lu mau misalnya WhatsApp aja orangnya slow respon misalnya. Nah karena gue pernah punya pengalaman dengan orang yang begini, gue jadi berkaca, mendingan gue fokus satu deh.
Gue berarti gue fokus sama bisnis yang gue kerjain, sama orang-orang di sekitar gue. Karena gue fokus juga, gue bisa lebih cepat mengerjakan segala sesuatu. Iya. Gue bisa relate sih. Gue balas chat orang lama banget sih. sampai kalau misalnya chat tuh udah gue buka WhatsApp tuh jadi banyak yang lewat kan kayak karena kayak yang ya kayak sekarang nih misalnya kita lagi record podcast gitu kan, ada yang WhatsApp gue, oh ya udah ntar gue balas deh habis podcast gitu. Habis itu udah banyak nggak tahu di mana. Udah banyak nggak tahu di mana tuh, akhirnya nggak kebalas yang gitu-gitu sih. Iya sih, make sense sih. Oke, itu kan ketakutan terbesar lo, Vin. Yes. Mimpi terbesar lo dalam hidup apa, Vin? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.